Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorti di Seda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Ketemu juga dengan Pak Edi yang punya ciri khas setiap lagi on. Gimana Pak Edi? Senyum semeringah membawa berkah. Nah, senyum semeringah membawa berkah. Kalau sekarang bukan senyum ya Pak Edi, ketawa ya. Ketawa. Ya teman-teman, saya kurang tahu juga ini sudah video yang keberapa Pak Edi ya. Sudah cukup banyak lumayan sharing dari Pak Edi ke teman-teman semua, entah itu cerita yang agak-agak melo, entah itu cerita yang agak-agak horor, entah itu cerita yang bikin saya merinding, dan banyak lagi lah pokoknya. Nah, kali ini itu ada sedikit ceritanya itu sebenarnya apa Pak Edi tadi? Saya sih jujur belum dikasih tahu sama Pak Edi, baru tadi nanya. Itu membersihkan unsur yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi kali ini Pak Edi itu mau sharing cerita proses ketika membersihkan unsur dari dalam tubuh. Ya, yang ada di dalam tubuh. Dari dalam tubuh. Kalau kebersihan mah udah jelas, kotoran mandi bersih ya Pak Edi. Pakai sabun. Pakai sabun dikucek, dicuci gitu ya, bersih. Nah, ini membersihkan unsur dari dalam tubuh. Nah, itu unsur apa itu yang mau dibersihkan? Ya tentunya ya unsur yang non medis Mas ya. Kalau saya bilang ya unsur goib lah. Itu. Ya, secara bahasanya ya unsur goib. Goib ya. Yang ada nempel dalam tubuh manusia. Begitu. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita nggak, contoh saya nih, nggak ketemu sama Pak Edi atau orang yang punya keahlian sama Pak Edi, pasti nganggapnya bahwa contoh nih misalkan lagi nggak enak badan gitu, bilangnya masuk angin atau apa gitu kan, terus sakit bilangnya pasti ke dokter atau gimana gitu. Itu lumrah sih ya, karena emang gitu ya. Ternyata ada juga ya Pak Edi. Ya ada juga. Salah satunya ini ya. Ya salah satunya seperti itu. Nah ini kan topik kita adalah membersihkan unsur dari dalam tubuh. Yang ada di dalam tubuh. Yang dalam tubuh. Ya. Nah ini siapa itu Pak Edi? Ya ini ya lagi-lagi ya salah satu teman ya. Ya ini kan dari mulut ke mulut Mas ya. Saya tidak pernah memprovokasikan, istilahnya memprovokasikan kelebihan saya atau seperti apa. Ya intinya ya itu dari orang-orang yang tahu aja dari mulut ke mulut Mas. Ya. Terus ya salah satunya yaitu tadi teman. Itu minta tolong kan. Biasanya nih kalau minta tolong itu udah ada case nih, misalkan dia sakit nggak sembuh-sembuh, atau enggak kok di sana itu ada yang aneh. Nah itu ini ya, membersihkan dari teman itu kan tahu dia punya tahu juga status saya seperti apa, gimana dia tahu bahwa saya itu kecimpung seperti itu, dia tahu. Makanya kejadian-kejadian yang dialami oleh istrinya itu dia langsung berbicara itu. Oh ini seorang perempuan. Saya punya teman laki ya itu istrinya. Oh jadi istrinya dari temannya Bapak itu. Betul. Jadi dia ngerasa ya ini ada sesuatu hal-hal yang sekiranya bukan medis ya, non medis lah. Nah itu ngerasanya bagaimana? Ya badan nggak enak, terutama ya punggung berat, kepala pusing atau segala macam. Karena itu ya kalau saya bicara masalah medis dan non medis itu, kalau mungkin medis itu kan kalau misalnya suatu kotoran kan bisa kita mandi pakai sabun atau gimana. Ini kan suatu kotoran goib itu ya tentunya kita harus bersihkan juga seperti itu Mas. Nah itu istrinya tadi ya Pak Edi ya. Nah itu dia bisa ngerasa kalau ada sesuatu unsur di dalam tubuhnya itu. Emang si perempuan ini ada rasa juga, termasuk lakinya ada rasa juga. Hal yang sekiranya nggak beres dalam tubuhnya dia merasakan sesuatunya ya, suatu kejanggalan. Nggak seperti biasa. Iya, dia bisa merasakan seperti itu, kepekaan yang nggak sewajarnya gitu. Tadi biasa mungkin tubuhnya biasanya enak-enak aja, kok ini aku beda. Ada rasa beda, pasti dia merasakan sesuatu berat itu ya. Yang paling nih Pak Edi yang diceritakan ke Pak Edi yang paling beda yang dirasain apa tuh? Sama siapa tadi yang mau dibersihin itu? Ya dia merasakan pikirannya itu nggak fresh, punggungnya berat ya kan, terutama salah satunya seperti itu. Ya kalau hal-hal itu kan tentunya kan mempengaruhi pola pikir juga ya Mas ya. Betul. Emosional apanya seperti apa. Dari segi kenyamanan ya memang dasarnya nggak kurang nyaman. Nah itu menurut dia cerita ke Pak Edi itu berapa lama dia beli? Ya itu dia kurang lebih ya 2 minggu lah.
Oh, 2 minggu. Merasakan badan kurang enak, rasanya gimananya itu dia itu 2 kurang minggu lebih ya? 2 minggu. Oh, jadi mungkin nih sebelumnya memang dianggap biasa, medis Udah biasa, tapi lama seminggu 2 minggu akhirnya ngerasa oh ini kayaknya bukan karena apa ya? nih, gitu, yang dirasakan bukan karena penyakit yang seperti biasa pada umumnya orang dirasakan gitu. Karena hal-hal yang nggak wajar, yang nggak beres itu dia merasakan juga, merasa wah ini ada suatu kurang wajar yang dalam tubuh. Contohnya apa tuh? Ya dia otomatis ya itu tadi kayak ada suatu tekanan lah, tekanan pola pikir emosionalnya itu tadi. Itu kan sangat mempengaruhi itu juga, gejala seperti itu. Biasanya orang sabar jadi nggak sabar. Ya, tentunya ya psikisnya itu kan ada gangguan psikis gitu seperti itu. Tapi itu orang biasa nggak tahu ya Pak? Ya kalau penyakit kayak gitu kan pada dasarnya sih dianggapnya wajar-wajar aja. Karena orang yang saya bilang, kalau orang namanya penyakit non medis, orang sakit tapi dikatakan kayak nggak sakit, padahal dia sakit. Itu penyakit yang nggak kelihatan lah kalau saya bilang. Iya, ke dokter pun nggak kelihatan sakitnya apa. Betul. Saya pernah lupa dikit. Wah, jangan-jangan ada unsur nih. Penyakit yang nggak kelihatan nih, orang sakit tapi nggak kelihatan sakitnya. Lah ini seperti ini contohnya. Itu dia. Nah itu ya, jadi merasa. Tapi yang perempuannya ya, yang merasa bahwa ada unsur itu. Nah, setelah nih, tadi kan udah ada nih story-nya bahwa apa ngerasa ada unsur itu karena kondisi badannya yang nggak wajar, kemudian ibaratnya ngerasain nggak enak badan sampai 2 minggu lebih gitu ya, hampir 2 minggu tadi ya. Makanya berarti ini ada sesuatu nih kayaknya. Ada sesuatunya, terus dia komunikasi sama saya, datang minta dicek badannya. Nah sekarang nih minta dicek badannya. Nah kalau di dokter cek darah nih. Ya, cek pakai alat tentunya kan. Nah kalau ini nih Pak Edi, ketika si tadi yang minta dibersihkan tadi datang ke Pak Edi, nah Pak Edi ngeceknya itu gimana tuh Pak Edi? Ya kalau saya tentunya ngeceknya nggak seperti kayak dokter. Nah itu dia saya pengen tahu nih. Kalau dokter udah jelas, kalau dokter kan pakai alat ya kan, analisisnya itu ada alat apa ya, betul. Kalau Pak Edi apa? Ya, kalau saya nggak pakai seperti kayak dokter, ngeceknya pakai tangan, meraba. Posisinya. Berasa ya. Meraba. Energinya kita tampilkan dengan doa-doa. Ya itu tadi. Energi kita masukkan ke dalam tubuhnya, otomatis kalau sekiranya di dalam tubuhnya dia nggak ada kewajaran, yang kurang wajar, pasti dia akan reaksi mas. Yang sudah seperti itu akan reaksi dan merasakan. Cuma nggak setiap orang yang mengalami secara ini penyakit seperti ini itu nggak, apa istilahnya, volumenya itu kan berbeda-beda. Istilahnya reaksinya berbeda. Ada yang teriak, ada yang lawan, ada segala macam. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, cuma mungkin pusing atau ada rasa mual, itu kan istilahnya baru gejala awal yang belum begitu signifikan ya. Kalem. Kalem lah, reaksinya nggak banget gitu. Jadi pakai itu ya, menyalurkan energi dari tangan ya. Kalau ada nyari lah intinya, ini gimana nih gitu ya. Otomatis kan dia merasakan perut mual. Pada saat itu? Iya, kalau misalnya kita pegang, kita analisis dulu dalam tubuhnya. Untuk membersihkan itu kan pelemahan dulu. Kita baru tempelkan dalam tubuhnya kan otomatis berbenturan mas. Reaksi-reaksi yang ada di dalam kandungan dalam tubuhnya dia itu kan akan merasakan energi yang kita masukkan. Sebelum ini Pak Edi, sebelum ngomong bersihin ini, Pak Edi kan itu si tadi kan datang ke Pak Edi nih, bilang bahwa ini minta tolong dibersihkan gitu kan. Nah, apakah Pak Edi bisa langsung ini ada nih? Ya. Apakah sebelumnya atau kalau di ini kan lainnya mas, kalau volumenya kan biasa-biasa aja. Kalau yang udah berat, yang udah masuk dalam tubuhnya, dia merasuk, dia datang aja dengan wajah pancaran wajah udah ketahuan, kebaca. Tapi kalau ini enggak, kalau ini enggak, sifatnya masih biasa-biasa pada umumnya, orang belajar aja. Begitu dipegang ya sedikitnya itu ada reaksi-reaksi lah, baru kelihatan seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung. Enggak semuanya orang mengalami hal yang sama, enggak. Tergantung dari volume si unsur itu tadi, tingkatannya seperti apa. Jadi setelah Pak Edi cek menyalurkan energi ke tadi perempuan tadi yang mau dibersihkan unsurnya. Nah pada saat nemu nih,
Ya otomatis dia akan merasakan perut mual, terus lemas, itu terus dia. Itu sebenarnya efek apa sih? Ya karena ada dalam unsur itu ada di dalam tubuhnya dia ada suatu unsur. Tapi kalau memang benar-benar netral sama sekali dia tidak merasakan apapun, itu jelas nggak ada. Kalau dia sedikit ada unsur, pasti itu akan merasakan perut dan muntah. Perut itu rasanya mulai memuntah. Bahkan nanti kalau udah agak berat lagi dia bisa muntah, mengeluarkan sesuatunya dari itu. Apa itu ini Pak Edi? Karena Pak Edi periksa, jadi merekanya rontak. Karena ini kan berbenturan Mas. Unsur yang dalam tubuhnya kita masukin dengan serangan-serangan itu tadi. Nah itu otomatis secara tidak langsung dia akan bergejolak yang ada dalam tubuhnya itu. Ya itu kan tentunya kita kan ya dengan lantaran doa-doa lah ya. Tapi kalau seandainya normal-normal aja, nggak ada sesuatunya medis itu ya biasa-biasa, nggak ada reaksi apapun sedikit pun nggak ada. Itu kan kadang-kadang bisa lumpuh juga, bukan lumpuh di saat itu kita pegang. Nanti ya. Iya. Kalau kan salah ada videonya Pak Edi ya, kita lihat. Yang pertama yang mana Pak Edi? Ini dulu ya. Oh yang ini. Ini. Iya. Bahasa pakai suara. Nah Pak Edi, nah ini di video kan kita lihat nih ketiga ya. Kalau suaminya itu bukan? Itu yang nganterin. Yang nganterin. Ya. Nah pada saat Pak Edi pegang, yang Pak Edi rasain apa itu? Ya suatu ada getaran-getaran. Berarti memang benar ada ya? Iya ada getaran. Tapi yang ini kalem ya? Kalem karena ini kan nggak begitu signifikan. Memang ada tapi kan unsurnya kan volumenya nggak signifikan gitu. Maksudnya secara penyakit itu belum parah, baru berasa gitu. Dan tapi kan kalau dibiarkan kan sangat segar-segar buka gitu. Kalau dibiarkan lama-lama, oh iya nantinya akan mempengaruhi segala-galanya. Itu bagus ya, dari awal udah tahu ya. Gitu. Ini Pak kali pertama. Ya. Pertama, tapi Pak Edi langsung bisa ngerasain ya. Ya. Berapa lama tuh Pak Edi? Ya, kalau ini bukan penyembuhan ya, pembersihan ya. Membersihkan ya, istilahnya ini ibaratnya suatu kotoran aja lah. Kotoran bukan karena kotoran daki yang ada dalam tubuh ya, tapi ya kotoran bumi. Tapi gini Pak Edi, kan dia ada unsur di tubuhnya itu. Kalau di kasus ini itu emang si unsurnya sendiri atau ada yang lain? Ini coba ini aja. Kalau ada yang lain pasti pemberontakannya lebih dasar lagi. Kan kalau kemarin nih ceritanya bahwa ada yang ngirim nih. Ya enggak ini kan. Kalau ini sendiri ya? Enggak sendiri aja, itu kan kadang-kala kita tanpa sadari. Nah yang kayak gitu ya? Dari mana ya istilahnya dia debu-debu, istilahnya suatu kotoran debu-debu sedikit lah. Ya. Jadi ada juga ya? Iya. Kalau debu itu secara ini Pak ini medis Pak ini. Istilahnya debu-debu yang lumpur. Kalau debu-debu itu kan tinggal sedikitnya istilahnya yang harus diberesin gitu loh. Kalau daki kan kotoran manusia, lagi kita ya kalau saya bilang kan dakinya unsur lah. Iya. Ya cukup sekali aja kita pegang, besok aja kita udah tinggal mandiin, kita tutup. Karena apa? Udah bagus reaksinya. Nggak ada perlawanan gimana. Kalau misalnya dia mengalami hal-hal yang sekiranya sampai menjebrak, terus dia berontak-berontak, lah itu kan benar-benar sampai netral, nggak mengalami hal seperti itu. Tapi yang ini ya masih apa ibaratnya? Baru pemula lah. Baru kotor dikit kan. Kotorannya langsung itu nyerah, ya udah aku pergi. Gitu. Baru kotor sedikit lah istilahnya, kita tinggal pembersihan aja diusap lah kasarnya ngomong seperti itu gitu. Iya makanya masih kelihatan kalem ya. Kan sebelumnya itu kalau udah tebal, udah menguasai dalam tubuhnya, ya yang sudah seperti dan nggak ada ini ya Pak Edi apa ibaratnya ketika Pak Edi pegang tadi nggak ada reaksi reaksi teriak aja ya. Ya karena sifatnya ini itu kan membersihkan kotoran yang nempel dalam tubuh. Jadi nggak terlalu signifikan. Soalnya dia ganggu ya kiriman itu mungkin lawanannya deh. Jadi prosesnya juga hampir sama ya Pak? Ya sama. Kita kan kalau misalnya masih kekuatannya itu kuat ya, kita kan pelemahan dulu. Ternyata kita di situ kan dengan cara seperti itu kan udah cukup. Kalau udah cukup ya udah cukup. Besok paling tinggal ngatur waktu lagi, datang lagi kita bersihin untuk pemandian, untuk kita pagar. Nah tadi ada video yang kedua nih ya. Nah ini dari belakang nih Pak ya. Tapi dari depan udah. Kalau
yang di dalam tubuhnya sangat kuat, pasti dia mengadakan teriak pemberontakan. Ini dia diem aja ya. Ya, nggak terlalu gitu banget lah. Benar-benar kalem Pak Edi. Ya. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Ya dia ada rasa pusing sih, ada rasa pusing kepala. Mualnya cuma nggak ditunjukkan mual langsung keluar, enggak. Cuma tapi ya. Ada rasa mual dikit. Ya, karena itu tadi ya masih lemah dan masih apa? Ibaratnya masih pemula. Itu berapa lama Pak Edi prosesnya? Ya kalau ini sih setengah jam cukup. Setengah jam. Yang kemarin setengah jam aja. Iya. Nah itu habis Pak Edi bersihkan. Nah sebelum dan sesudah reaksinya gimana? Ya alhamdulillah dia yang sudah kalau dibersihin begini kan fresh dalam dia, merasakan suatu tubuhnya itu fresh. Masih ada pandangan itu, ada kecerahan gitu. Lebih semangat lah ya, dan lebih pikiran juga lebih fokus ya. Nah sebelum dia itu ada cerita nggak? Kan tadi bilang 2 minggu ya, 2 minggu rasakan nggak enak di badannya lah ya, berat atau gimana. Nah sebelumnya itu dia pernah ini apa namanya orang putra medis ke medis? Enggak sih, enggak dia cuma atau apa gitu? Enggak dia begitu ini ngomong ya langsung spontanitas aja, minta tolong saya mau minta dicek gitu aja. Tapi 2 minggu ngerasain begitu dibiarin aja. Ya mungkin dia sebelumnya minum obat biasa-biasa saja, kita nggak tahu ya. Nggak cerita ya berarti ya. Iya. Jadi setelah 2 minggu begitu baru cerita ke Pak Edi. Iya. Ya saya kira sih mungkin awalnya dianggap capek-capek biasa terus minum obat. Karena seminggu lebih, hampir 2 minggu nggak ada Pak. Baru tuh bilang sama suhunya untuk bisa bersihin ini. Tapi kalau memang udah benar-benar udah volumenya kuat, istilahnya pemberontakannya udah beda. Pasti. Tapi beda. Ini masih lemah Pak Edi ya? Ya karena itu ya baru istilahnya awal atau gimana. Ya kalau saya bilang itu tadi debu lah kan saya. Tapi dari cerita ini tadi si siapa namanya suaminya itu emang punya film ngerasa atau gimana sih Pak? Ya kadang-kadang dia bukan orang biasa maksudnya. Jadi ada kepekaan sih Mas. Jadi ada insting. Ada kepekaan suatu kalau sekiranya nggak beres, nggak baca. Ya? Wah ini beda nih kan. Wah ini beda. Dia udah lebih tahu. Gitu. Kecuali orang awam sama sekali nggak merasakan kepekaannya, mungkin dianggapnya ya lain ya kan. Kalau dia kan ada suatu kepekaan. Makanya dia bisa berpikir. Termasuk dianya perempuannya juga ya merasakan suatu kepekaan juga sih. Jadi ya lain lah istilahnya dibandingkan orang-orang awam. Kalau ada sekiranya yang nggak beres ini kan merasakan kepekaan itu. Nah ini Pak Edi, nah ini kan karena yang dibersihin itu kalem-kalem aja jadinya gregetnya. Kagak ada gejolak itu kan. Nah Pak Edi sedikit apa tips ya. Nah kan yang namanya unsur yang mengganggu gitu ya, yang harus dibersihin itu kan mengganggu nih ya. Nah agar kita nih nggak ibaratnya nggak terganggu sama unsur-unsur begitu tuh, untuk ngejaga, ngebentengi diri itu gimana tuh Pak Edi? Ya terutama ya kita ketakwaan kepada Allah kan ditingkatkan kan. Doa. Sangat 5 waktunya ya, khususnya ya sering zikir lah. Ya daripada kita ngelamun, bengong, sambil kita ngobrol kan bisa berzikir dalam hati. Nah itu tuh orang ngelamun pikiran kosong itu ya. Iya. Ya sering banyak berdoa lah terutama yang zikir. Daripada ngelamun berzikir ya Pak. Iya. Tapi yang kadang-kala ya namanya hal kayak gitu kan lebih pintar cari celah yang sekiranya dia bisa masuk. Ya setidaknya kan kita ngejaga ya Pak Edi. Iya. Ada antisipasinya lah. Ada antisipasinya. Kan sepandai-pandainya tuh teman. Ya. Kalau ada celah kan namanya juga maling dia pinter kan Pak Edi. Daripada yang dimaling, barat bahasa ya Pak Edi ya. Iya. Ya teman-teman, nah kali ini ceritanya pendek ya Pak Edi ya. Ceritanya sedikit tips dari teman-teman, dari Pak Edi untuk teman-teman semua ya. Dalam melakukan sesuatu banyak-banyaklah apa namanya Pak Edi itu berdoa ya. Berdoa zikir gitu ya. Jangan sampai kita itu bukan punya ya, ketika kita nggak ngapa-ngapain bengong lah intinya, pikiran kosong, jangan sampai
Itu kalau bisa, kalau lagi ngapa-ngapain, daripada bengong, daripada ngelamun yang enggak, berpikir dia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Daripada nanti dibersihin sama Pak Edi mau gitu bersih pakai sabun, dimandiin kan, disikat kan bersih kan. Iya betul. Kalau ini kan beda. Iya, ini pembersihannya beda. Karena pembersihannya itu nggak kelihatan kayak energi. Ya teman-teman, jadi sharing kita hari ini cukup ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen request atau pengen cerita, pengen apa namanya, diceritakan oleh Pak Edi tentang apa gitu ya, tentang pengalamannya Pak Edi tentang misalkan sesuatu apa, boleh. Kalau ada kebetulan ada pas, nanti akan diceritain, betul ya Pak Edi. Karena Pak Edi ini pengalamannya tuh banyak banget teman-teman ya. Jadi ketika kita mau shoot gini tuh, Pak Edi hari ini apa ada aja loh. Saya tuh tinggal nunggu aja sama dia. Nggak ngarang dulu nggak. Nah, dan saya sama Pak Edi ketika take video ini tuh nggak ada yang namanya skenario, nggak ada yang namanya nulis. Ya udah kita duduk bareng ngobrol, yuk Pak Edi mau ngobrol apa gitu paling ya. Ya udah ngalir aja gitu. Karena ya gitu. Karena emang saya bertanya, Pak Edi menjawab. Tanya jawab. Ya, sesuai apa yang kita alami ya. Iya, kalau nggak dialamin ya saya nggak bisa menjawab Mas. Iya, beda betul. Jadi teman-teman yang belum subscribe boleh di subscribe, biar nanti kalau ada video terbaru dari Sherda teman-teman dapat notifikasinya. Ya, checklist tombol loncengnya juga. Subscribe, like, comment, and share. Nah, tuh Pak Edi bisa promokan. Biar nggak ketinggalan kelanjutannya nantinya. Betul. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.